Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama Pak Dekan, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Dr. Idris, kemudian Pak Sultan Emir Hidayat dari Kenex, Profesor Dr. Ahmad Ramli yang saya kagumi, kemudian Dr. Suaidi yang sudah lama kenal dengan beliau, Pak Amran Suaidi, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar siang dan sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya akan menjelaskan tentang Basarnas MUI sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Tadi Pak Ahmad Ramli sudah menyinggung, kemudian Pak Sultan Emir sudah menyinggung, bahkan penjelasan juga agak detail dari Pak Amran sendiri. Nah, sehingga agak mudah saya akan menjelaskan tentang Basarnas ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kok nggak bisa. Saya tolong dibantu. Ini kok nggak bisa di. Nah, tantangan yang saat ini kami hadapi di Basarnas. Pertama adalah politik hukum atau kebijakan negara terhadap ekonomi syariah cukup kuat. Dan ini dapat dilihat di berbagai produk kebijakan berupa undang-undang, baik itu undang-undang tentang perbankan syariah, kemudian yang terakhir adalah jaminan produk halal. Sehingga industri yang berbasis syariah semakin lama semakin kuat. Kemudian yang kedua, kebangkitan ekonomi syariah ke depan cukup baik dan signifikan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa bergabungnya bank di dalam sektor industri sektor keuangan dengan bergabungnya bank syariah, ya, 3 bank negara itu menjadi BSI, justru pertumbuhannya cukup signifikan. Kemudian jejaring kerjasama dengan lembaga bisnis syariah masih perlu ditingkatkan. Nah, problemnya adalah pertama problem norma dalam Undang-Undang 30 1999 dan pasal 58 dan pasal 59 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kebebasan kehakiman dan POJK yang telah diterbitkan POJK nomor 61 POJK tahun 2020. Kemudian kompetensi arbiter dan sertifikasi arbiter sebagai ekspor di bidang penyelesaian sengketa syariah masih cukup rendah. Tadi disebutkan 21, sebenarnya sudah meningkat menjadi 75. Baru-baru ini kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Dukungan manajemen yang efektif dan efisien berbasis IT, termasuk hukum acara yang menggunakan jalur online. Nah, ada satu hal yang agak menghambat adalah terbitnya OJK nomor 61 tahun 2020 tentang lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang mewajibkan seluruh industri jasa keuangan syariah menyelesaikan sengketa di LAPS SJK. Ini juga menjadi tantangan yang perlu kita selesaikan. Kami sudah mengajukan untuk MOU dengan OJK, tetapi sampai hari ini masih belum ditandatangani. Jadi sudah ada hampir 6 bulan belum selesai. Lanjut. Nah, penjelasan pasal 49 huruf I yang
menjadi landasan hukum kita, Undang-Undang 3 tahun 2009, huruf I yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Antara lain, ada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun dan bisnis syariah lainnya. Nah, sekian hal yang terkait dengan kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengketa, kegiatan-kegiatan bisnis syariah ini juga merupakan bagian, tadi sudah dijelaskan, yang di luar peradilan adalah badan arbitrase atau juga mediasi. Nah, sehingga peluang terhadap aktivitas atau sengketa-sengketa tentang industri keuangan dan industri yang lainnya ini juga menjadi terbuka. Lanjut. Persoalan norma yang kami maksudkan adalah bahwa pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, pengadilan negara di sini termasuk pengadilan agama, sehingga keluar ya Pak Nak? Undang-Undang 30/99 itu belum tercantum kaitannya dengan hal tersebut. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ayat 1 menyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, jadi klausula yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ayat ketiga, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atau permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, kata pengadilan negeri ini juga harus terkait dengan pengadilan yang lain, kaitannya dengan jurisdiksi absolut tadi di pasal 49 huruf I. Sehingga antara pasal 58 dan pasal 9 ini pengadilan negara harus ditafsir dengan pengadilan agama. Lanjut. Nah, sekarang fenomena ekonomi syariah di Indonesia, ya, lanjut. Ini terjadi tren yang menarik dari hasil analisis beberapa penelitian. Perkembangan kinerja perbankan syariah per Juni 2020 dapat dikatakan cukup baik walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Ini tercermin dari 3 hal. Pertama, pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga. Di sini terlihat bahwa Bank Umum Syariah relatif lebih tinggi pertumbuhannya dibanding bank umum konvensional. Nah, ini kita lihat yang biru itu adalah growth bank syariah, jadi pertumbuhan bank syariah. Kemudian yang putih adalah bank konvensional. Artinya industri keuangan syariah, ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri bank syariah ya, atau keuangan syariah cukup tinggi. Nah, ini menjadi modal sehingga harus diantisipasi jika nanti terjadi sebuah sengketa. Nah, oleh karena itu, Basarnas salah satu di samping lembaga peradilan yaitu dalam pengadilan agama kaitannya dengan syariah, ini juga harus berbenah diri. Lanjut. Di samping tadi pertumbuhan industri keuangan ini juga diakibatkan oleh kebangkitan ekonomi syariah di pertarungan global
antara negara-negara besar, baik itu Rusia, Amerika, dan China, ini juga memberikan peluang terhadap pertumbuhan, justru pertumbuhan positif terhadap industri keuangan syariah, termasuk juga industri di luar keuangan. Industri-industri manufaktur lainnya, baik itu kaitannya dengan kosmetika, kaitannya dengan pakaian, dan sebagainya. Nah, industri-industri yang berbasis syariah, termasuk pariwisata, hotel, dan lain-lain, ini cukup berkembang dengan baik. Dan pemerintah Indonesia sudah memberikan satu pintu yang cukup lebar terhadap usaha-usaha industri syariah ini. Jadi dukungan politik hukum dan nanti dibarengi dengan usulan tadi yang sangat simpatik dari Pak Amran tadi tentang regulasi di bidang industri syariah dan keuangan syariah, ini juga akan memberikan penguatan terhadap penyelesaian sengketa berbasis syariah. Kami juga sudah menyiapkan untuk kaitannya dengan persoalan ini dengan beberapa hukum acara yang berbasis online. Silakan lanjut. Nah, ini kalau kaitannya pergaulan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, otoritas dan kelembagaannya seperti ini, bahwa Bank Indonesia, kemudian lembaga penjamin simpanan, otoritas jasa keuangan, kemudian ada Dewan Syariah, kemudian ada pedoman opini, dan seterusnya. Ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah cukup tinggi. Sehingga Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, kemudian BPRS, ini menjadi penopang yang sangat kuat terhadap industri-industri yang tadi ada ABCD sampai K. Nah, dengan demikian persoalan kebangkitan ekonomi syariah ini akan menjadi bagian terhadap penguatan sistem ekonomi di Indonesia. Jadi ada blended antara sistem ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi syariah dengan menjadi satu kesatuan sistem ekonomi Indonesia. Lanjut. Berangkat dari sana, maka landasan terhadap Basarnas atau sengketa jual ekonomi syariah, pertama adalah Undang-Undang 30/99, kemudian yang kedua pasal 49 ayat huruf I, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, kemudian Peraturan Mahkamah Agung nomor 14, Perma untuk melengkapi Perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, kemudian Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 09 MUI garis miring 12/2003 yang tadinya badan arbitrase muamalah kemudian menjadi Badan Arbitrase Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2003. Nah, secara konstitusional dan yuridis, sengketa ekonomi syariah dan kelembagaannya ini sudah mendapatkan kepastiannya, sehingga kita di Basarnas sudah memiliki dasar-dasar yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Silakan lanjut. Ini perkembangan kalau ini di di peradilan agama ini cukup signifikan perkembangannya. Ini lanjut saja karena ini data. Nah, sekarang bagaimana penguatan Basarnas MUI sebagai lembaga sengketa syariah? Lanjut. Ada 3 hal yang penting. Pertama adalah arah politik hukum ekonomi syariah mengarah geliat ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian lembaga peradilan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di satu pihak, kemudian di pihak lain yang kekhususan ada lembaga peradilan agama, kemudian ada Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, dengan demikian 3 perspektif ini menjadi kekuatan nasional.
Sehingga antara nanti BANI dengan peradilan, lembaga peradilan, kemudian lembaga peradilan agama dan badan arbitrase syariah nasional justru akan memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya melalui konsensus, termasuk juga melalui lembaga peradilan. Sehingga Basarnas MUI sebagai organ yang maju dan terpercaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Ini yang menjadi moto kita, sehingga diharapkan nanti secara kelembagaan Basarnas ini mampu berkinerja secara profesional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah. Lanjut. Oleh karena itu penguatan kelembagaannya pertama adalah bagaimana kelembagaan ini kita tata ulang, tata kelolanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kualitas layanannya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas arbiter. Nah, kami sedang menyusun sekarang setelah mendapat MOU dengan Mahkamah Agung tentang penguatan SDM, ekonomi berbasis penegakan hukum berbasis syariah. Nah, peningkatan kualitas arbiter ini kami sedang menyusun SKKNI-nya sehingga nanti dalam proses-proses lanjutannya pendidikan arbiter dan pembinaan dan pengembangan lanjutannya memiliki satu standar yang diakui secara nasional dengan badan yang terkait. Nah, dengan demikian arbiter sebagai tenaga profesional ini akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang menjadi profesinya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan. Nah, layanan-layanan ini kami sudah menggunakan IT dan kerjasama dengan Badilak. Ini Badilak sudah lama dengan Badilak dan sudah ada MOU-nya, dan semua desain permohonan online itu didesain oleh Badilak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dipraktekkan di lembaga peradilan agama. Oleh karena itu menjadikan Basarnas sebagai bagian organ MUI yang inklusif, jadi nggak eksklusif lagi, yang berwibawa dan dinamis, memperbaiki manajemen pengelolaan Basarnas berdasarkan prinsip good organization governance yang amanah, profesional dan transparan, serta akuntabel yang berbasis IT, dedikasi dan integritas para pengelola. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak dalam program capacity building yang mendukung profesionalisasi arbiter, manajemen organisasi dan layanan yang prima bagi pencari keadilan. Ini yang kita harapkan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang telah dan akan terjadi tersebut. Lanjut. Nah, oleh karena itu, kami meyakini bahwa lembaga arbitrase merupakan lembaga yang independen, kredibel dan terpercaya. Dibangunlah integritas dan kompetensi dari arbiternya, termasuk institusionalnya, yang mencerminkan nilai independensi dan akuntabilitas, sehingga publik merasa terlayani, publik merasa mendapatkan keadilannya, dan ujungnya adalah kepercayaan publik terhadap penyelesaian melalui arbitrase ini semakin lama semakin besar. Bahkan saya masih ingat pesan Ketua Mahkamah Agung secara informal kepada Basarnas, tolong Basarnas bekerja secara profesional dan itu sangat membantu untuk pengurangan perkara ke Mahkamah Agung atau ke lembaga peradilan dan Mahkamah Agung. Jadi kalau perdata diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, otomatis tidak ada nanti penumpukan perkara di lembaga peradilan dan Mahkamah Agung. Mohon maaf, Prof. Waktunya 5 menit lagi, Prof. Tinggal sedikit lagi, ya lanjut. Oleh karena itu, putusan arbitrase merupakan mahkota
mahkota lembaga arbitrase. Dengan demikian harus dijaga pertama kualitas putusannya, kemudian esensi kerja arbiter dan penyelenggaraan lembaga arbitrase adalah untuk memastikan kredibilitas putusan arbitrase. Jadi kredibilitas putusan arbitrase adalah mutu putusan yang bermuara kepada sukma keadilan. Lanjut, sedikit lagi. Oleh karena itu, untuk menjaga dan membangun mahkota ini, pertama, bagaimana jaminan kredibilitas, yaitu kesadaran dan personalitas arbiter dalam menghadapi masalah atau sengketa syariat. Artinya ini yang dibangun, profesionalitas dengan integritas yang tinggi. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi para pihak dan memiliki kekuatan memaksa untuk tunduk pada putusan arbitrase karena ini adalah kesepakatan. Dengan demikian, putusan arbitrase mendasarkan pada nalar kebenaran hukum, bukan nalar kebenaran yang lain, nalar kebenaran hukum, nalar kebenaran keadilan, dan memiliki nilai kemanfaatan. Dengan demikian, perlu transparansi dalam arti seluruh proses itu bisa dikomunikasikan. Kemudian fairness, imparsial, independen, dan akuntabilitas. Jadi 5 prinsip dalam manajemen good governance ini perlu kita kembangkan. Lanjut. Oke, lanjut terus, Mas. Nah, ini. Oleh karena itu peningkatan kualitas, peningkatan pengelolaan SDM, peningkatan proses pelaksanaan penanganan sengketa bisnis syariah yang sederhana, cepat, dan murah, peningkatan kualitas layanan kepada umat dan bisnis syariah, peningkatan kerjasama dan peningkatan pembinaan dan pengembangan. Oleh karena itu, hukum acara kita di dalam perspektif ini sudah kita atur dalam prosedurnya dengan menggunakan jasa online. Jadi menggunakan IT sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Rafi, seluruh proses pendaftaran segala macam itu bisa online, jawabnya bisa online, tapi yang tidak online cukup satu, yaitu pemeriksaan alat bukti dan kemudian pembacaan segala macam bisa online. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pemeriksaan bukti dan ahli itu langsung, pemeriksaan yang lain itu bisa online. Saya kira ini hal-hal yang strategis yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini justru memberikan dampak terhadap kinerja para pengelola Basarnas untuk menjadi lembaga yang profesional dan terpercaya. Saya kira demikian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.